Cerdas Kimia, bimbingan dan konsultasi belajar. Kita akan pelajari tentang unsur periode ketiga: natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon. Yang kita pelajari sifat-sifatnya, senyawaan di alam, keberadaannya, sifat kimia, sifat fisika. Untuk sifat fisika, titik leleh, wujudnya yaitu padat, ada gas seperti natrium, Mg itu adalah padat, jadi bentuk padat, sedangkan bentuk gas klor dan argon. Na silikon naik, P turun ya, jadi di sini titik lelehnya. Titik leburnya Na naik, dari natrium ke silikon naik, dari fosfor ke sulfur turun. Senyawanya sulfur, yang besi sulfida. Nah, inilah senyawa-senyawa dari sulfur, fosfor, dan silikon. Aluminium ya, AlOH 3 kali. Magnesium, energi elektronegativitasnya dari kiri kanan makin besar, energi ionisasi ini dari kiri kanan makin besar. Hidroksida basa, kiri kanan berkurang, sebagai asam kiri kanan bertambah. Nah, inilah bagan atau mind mapping untuk unsur periode ketiga. Selanjutnya unsur periode ketiga dari Na, Mg, Al, dan seterusnya sampai dengan Ar, argon. Ya, ini konfigurasi elektron terakhirnya. Ya, di sini S1, S2, ya di sini 3S, 3P tuh, dan seterusnya. Jadi golongan 1, 2, terus sampai golongan 8A. Nah, dari golongan 1 sampai 3A bersifat logam padat. Sedangkan golongan 4A metaloid juga padat. Dan di sini dari 5 ke 8 non logam ya. Untuk fosfor sulfur padat, dengan klor argon gas. Sifat-sifatnya ini jari-jari ya, dari kiri Na 1,57, di sini ke kanan, paling kanan 0,99, jadi makin kecil. Energi ionisasinya dari kiri 496, di sini makin besar. Elektronegatifannya di sini 1, di sini 2, makin besar. Biloknya makin besar juga. Rumus oksidanya, rumus basa atau asamnya ya, kemudian basa kuat, kekuatannya ya, kemudian strukturnya kristal logam. Ada kristal logam di sini dari 1, 2 golongan sampai 3 ya. Ada kristal kovalen raksasa ya, molekul poliatomik. Kemudian sifat reduktornya atau oksidator dari Na ke Cl makin kuat ya, sebagai oksidator. Dari Cl ke kiri makin kuat sebagai reduktor. Energi ionisasi makin kecil, reduktor terkuat ya. Potensial reduksi besar, oksidator kuat. Kekuatan asam atau basa. Nah, ini basa makin ke bawah, di sini basa kuat, turun basa lemah, dan amfoter. Asamnya asam lemah, asam kuat, asam terkuat. Zat amfoter adalah zat yang dapat bersifat asam atau basa. Ini AlOH 3 kali bereaksi dengan asam, maka dia bersifat sebagai basa. Ya, AlOH 3 kali bereaksi dengan basa, dia sebagai asam, itulah yang namanya amfoter. Energi ionisasi dari Na ke Cl makin besar. Ini grafiknya ya, cenderung naik dari kiri ke kanan. Penyimpangannya adalah Al, energi ionisasi Al lebih besar dari Mg, fosfor lebih besar dari S. Kenyataannya Mg lebih besar dari Al.
karena di sini Mg stabil, di sini tidak stabil. Fosfor lebih besar dari sulfur. Stabil, kurang stabil. Sumbernya aluminium. Aluminium murni dari bauksit, ya, biji logam aluminium. Bauksit ditemukan di Berthier tahun 1821 di Los Baux, Prancis Selatan. Pembuatan alumina dengan proses Bayer, ya, penggilingan, pelarutan. Nah, ini bagannya, ya, Al2O3 murni, mau diolah lagi menjadi serbuk, ya, jadi besar, kemudian dikeringkan. Proses peleburan aluminium, pabrik peleburan di Asahan, ya, di sini sebagai pelarut Na3AlF, ya, jadi AlF6 pelarutnya. Kemudian dielektrolisis Al2O3 nya di katode, terjadi reaksi ini, reduksi jadi Al, ya, kemudian menghasilkan oksigen. Oksigennya di anoda. Nah, diberi karbon menjadi CO2. Jadi reaksi totalnya Al2O3 CO, Al murni, ya, menghasilkan gas CO2. Selanjutnya, kegunaan logam aluminium, alat rumah tangga, rangka bangunan, pesawat, kabel pada tiang listrik, jet reduktor, bahan pembungkus. Silikon sekarang. Nah, ini terdapat di kerak bumi, ya, silikat, sebagai silikat. Ini pembuatannya mereduksi silikat atau SiO2 dengan Mg. Penggunaannya, silikon itu adalah bahan baku kalkulator, komputer, sel silika gel, ya, dan lain-lain. Fosfor, ya, pembuatannya ini reaksinya di tempat yang tertutup, ya, supaya tidak terjadi oksidasi dengan udara. Fosfor ada fosfor putih, fosfor merah. Yang merah tidak reaktif, putih mudah terbakar. Selanjutnya, kegunaan fosfor. Nah, ini ada sebagai bahan pupuk, deterjen, ya, fosfor merah plus pasir plus ini sebagai bahan korek api. Belerang di alam terdapat dalam keadaan bebas, ya. Pembuatannya dari sumbernya di gunung berapi. Prosesnya dibuat lubang tanah, disemprot air, terus belerang membeku dan membentuk balok besar. Kegunaan belerang. Nah, inilah kegunaan belerang, khususnya SO2 pembasmi jamur, asam sulfat, ya, pelarut logam, penetral basa, jati higroskopis. Pembuatan asam sulfat dari SO2 dioksidasi menjadi SO3, kemudian diberi air menjadi asam sulfat. Untuk menghasilkan SO3 sebanyaknya dilakukan kondisi tekanan tinggi dan suhu rendah. Pembuatan H2S dari Fe, ya, ferrosulfida, kasih asam klorida. Kemudian sifat-sifatnya dari H2S. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini membahas unsur periode ketiga untuk SMA. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Sampai jumpa.